Pernahkah Anda menatap logo Apple yang ikonik itu? Apple yang sederhana, elegan, dan tergigit. Sebuah gigitan yang tampaknya sepele, namun telah memicu perdebatan, teori konspirasi, dan rasa penasaran selama puluhan tahun. Apakah ini hanya kebetulan, sebuah kesalahan desain, atau ada makna tersembunyi yang jauh lebih dalam, sebuah filosofi rahasia yang sengaja disematkan oleh para jenius di balik Apple? Dari iPhone di genggaman Anda, MacBook di meja kerja, hingga iPad yang menemani santai, logo Apple tergigit ini ada di mana-mana. Ia adalah simbol inovasi, desain minimalis, dan sebuah kerajaan teknologi yang mengubah dunia. Tapi, di balik kesederhanaannya, gigitan itu menyimpan sebuah misteri yang jarang terungkap. Mengapa bukan apel utuh? Mengapa harus ada gigitan? Apakah ini tentang pengetahuan terlarang, sebuah penghormatan kepada seorang jenius yang tragis, atau sekadar trik cerdas untuk membedakannya dari buah ceri? Dalam video ini, kita akan membongkar lapisan-lapisan misteri ini, menelusuri sejarah, mitos, dan fakta di balik gigitan paling terkenal di dunia teknologi. Bersiaplah, karena apa yang akan Anda temukan mungkin akan mengubah cara Anda memandang logo Apple selamanya. Sebelum Apple tergigit yang kita kenal, logo Apple pertama kali dirancang pada tahun 1976 oleh Ronald Wayne, salah satu pendiri Apple bersama Steve Jobs dan Steve Wozniak. Logo ini sangat berbeda, sebuah ilustrasi detail Sir Isaac Newton yang duduk di bawah pohon apel, dengan sebuah apel yang tergantung di atas kepalanya. Di sekelilingnya ada kutipan dari Wordsworth, Newton, "A mind forever voyaging through strange seas of thought, alone." Logo ini memang artistik, tapi terlalu rumit dan sulit direproduksi dalam ukuran kecil. Setahun kemudian, pada tahun 1977, Steve Jobs menyadari bahwa logo tersebut tidak cocok untuk perusahaan teknologi yang ingin tampil modern dan inovatif. Ia menugaskan Rob Janoff, seorang desainer grafis, untuk menciptakan logo baru. Janoff datang dengan desain yang revolusioner, sebuah apel dengan gigitan, dihiasi dengan garis-garis warna pelangi. Logo ini jauh lebih sederhana, mudah diingat, dan memiliki sentuhan humanis dengan warna-warni yang cerah. Gigitan itu sendiri memiliki beberapa tujuan praktis. Pertama, untuk membedakan apel dari buah-buahan lain yang berbentuk serupa, seperti tomat atau ceri. Tanpa gigitan, logo itu bisa saja disalahartikan. Kedua, gigitan itu memberikan skala, sehingga orang tahu bahwa itu adalah apel. Namun, di balik alasan praktis ini, muncul berbagai teori filosofis yang jauh lebih menarik. Teori yang paling populer dan sering dikaitkan dengan gigitan pada logo Apple adalah kisah Adam dan Hawa di Taman Eden. Apel yang digigit melambangkan buah pengetahuan yang terlarang, yang memberikan pencerahan dan pemahaman. Dalam konteks Apple, ini bisa diartikan sebagai perusahaan yang memberikan pengetahuan dan inovasi kepada umat manusia melalui teknologi mereka. Ini adalah narasi yang kuat, menghubungkan merek dengan ide-ide besar tentang pencerahan dan revolusi informasi. Teori lain yang lebih gelap namun sangat menarik menghubungkan gigitan itu dengan Alan Turing, bapak ilmu komputer modern. Turing adalah seorang matematikawan brilian yang memainkan peran kunci dalam memecahkan kode enigma selama Perang Dunia II. Tragisnya, ia meninggal karena keracunan cyanida dari apel yang digigit. Setelah dihukum karena homoseksualitasnya, beberapa percaya bahwa gigitan pada logo Apple adalah penghormatan tersembunyi untuk Turing, seorang jenius yang karyanya membentuk dasar komputasi modern, namun diabaikan dan dianiaya oleh masyarakat pada masanya. Ini adalah teori yang mengharukan, memberikan kedalaman emosional pada logo tersebut. Ada juga teori yang lebih teknis dan cerdas. Gigitan pada apel terdengar seperti byte, sebuah unit dasar informasi dalam komputasi. Ini adalah permainan kata yang jenius menghubungkan logo secara langsung dengan inti bisnis Apple. Teknologi informasi. Konsep byte adalah fundamental dalam dunia komputer, dan gigitan ini bisa menjadi representasi visual yang cerdas dari identitas digital perusahaan. Ini menunjukkan kecerdasan dalam desain yang melampaui sekadar estetika. Terlepas dari teori filosofisnya, gigitan pada logo Apple adalah sebuah keputusan desain yang brilian. Selain alasan praktis yang sudah disebutkan, gigitan ini memberikan karakter unik pada logo. Ia membuatnya mudah dikenali dan membedakannya dari logo-logo lain yang mungkin menggunakan bentuk lingkaran atau buah. Kesederhanaan bentuknya juga memungkinkan logo ini untuk beradaptasi dengan berbagai media dan ukuran. Dari ikon kecil di layar hingga logo besar di toko Apple Store. Logo Apple telah menjadi salah satu simbol merek paling dikenal dan dihargai di dunia. Ia melampaui sekadar identitas perusahaan. Ia mewakili gaya hidup, inovasi, dan aspirasi. Gigitan yang misterius itu justru menambah daya tarik, memicu rasa ingin tahu dan diskusi, yang pada akhirnya memperkuat citra merek Apple di benak konsumen. Ini adalah bukti kekuatan desain yang sederhana namun penuh makna. Jadi kenapa logo Apple ada gigitannya? Apakah itu buah pengetahuan penghormatan untuk Alan Turing? Permainan kata byte atau kombinasi dari semuanya? Mungkin tidak ada satu jawaban pasti, dan itulah keindahan dari desain yang kuat.
Ia membuka ruang untuk interpretasi, memicu imajinasi, dan menciptakan narasi yang lebih kaya di sekitar merek. Apapun filosofi di baliknya, satu hal yang pasti. Gigitan pada logo Apple telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas globalnya. Sebuah tanda tanya kecil yang membuat kita terus penasaran dan terinspirasi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.